Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Liana, mahasiswi IAIN Metro yang mengikuti kegiatan KPNDR IAIN Metro periode 2 tahun 2021. Tema dari video ini adalah sayuran yang bermanfaat di masa pandemi COVID-19 dengan judul Corona versus Caisim. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai akibat dari diterapkannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar, masyarakat mulai mengolah pekarangan sendiri yang memang memiliki sejumlah peran dalam kehidupan sosial ekonomi rumah tangga. Pekarangan bisa disebut sebagai warung hidup karena dalam pekarangan terdapat sayuran yang berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Berbicara tentang warung hidup, salah satu sayuran yang bisa menjadi pilihan untuk dibudidayakan di masa pandemi ini adalah tanaman sawi hijau atau caisim atau sawi bakso. Budidaya tanaman sawi relatif mudah untuk dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan oleh petani ataupun pemula yang ingin menekuni agrobisnis tanaman ini. Juga sangat cepat menghasilkan karena tanaman ini memiliki umur relatif pendek, mulai dari awal penanaman hingga siap panen. Faktanya, penderita virus corona akan mengalami penurunan fungsi paru-parunya setelah melewati rangkaian pemulihan. Selain paru-paru, ternyata ginjal juga bisa terdampak. Penyebabnya adalah protein dan juga sel darah merah akan cenderung lebih banyak. Lalu, pasien COVID-19 akan mengalami turun fungsi penyaringan pada ginjalnya. Ternyata, tanaman sawi dipercaya dapat menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk. Sawi yang dikonsumsi berfungsi pula sebagai penyembuh sakit kepala. Orang-orang mempercayai bahwa tanaman ini mampu bekerja sebagai bahan pembersih darah. Penderita penyakit ginjal dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi sawi karena dapat membantu memperbaiki fungsi kerja ginjal. Teknik yang digunakan dalam pembudidayaan caisim. Yang pertama, pengadaan benih. Pengadaan benih dapat dilakukan dengan cara membuat sendiri atau membeli benih yang telah siap tanam. Yang kedua, pengolahan tanah. Sebelum menanam sawi, hendaknya tanah digarap lebih dahulu supaya tanah-tanah yang padat bisa menjadi longgar sehingga pertukaran udara di dalam tanah menjadi baik. 3. Penanaman. Penanaman dapat dilakukan setelah tanaman sawi berumur 3-4 minggu setelah benih disemaikan. Jarak tanam yang digunakan umumnya 20 x 20 cm. Kegiatan penanaman ini sebaiknya dilakukan pada sore hari agar air siraman tidak menguap dan tidak menjadi lembab. Yang keempat, ada pemeliharaan tanaman. Di dalam pemeliharaan tanaman terdapat penjarangan tanaman, yaitu penataan bibit yang tumbuh secara berdekatan. Selanjutnya, penyiangan dan pembumbunan, yaitu membersihkan tanaman liar berupa rerumputan seperti alang-alang. Pemupukan dilakukan saat 10 hari setelah tanam. Pemupukan dapat menggunakan pupuk kandang atau humus dari pembakaran dedaunan ataupun bisa menggunakan pemberian urea. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Apabila tanaman telah diserang, maka tanaman perlu disemprot dengan insektisida. Yang perlu diperhatikan adalah waktu penyemprotannya. Untuk tanaman sayur-sayuran, penyemprotan dilakukan minimal 20 hari sebelum dipanen agar keracunan pada konsumen dapat terhindar. Pemanenan dapat dilakukan dengan mencabut seluruh tanaman dan memotong bagian tepat di atas permukaan tanah serta memetik daunnya satu persatu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.